Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dela Giska Mediani di sini akan memaparkan mini skripsi saya dengan judul Hubungan Antara Iklim Komunikasi Organisasi dengan Perilaku Produktif pada Guru SMA 9 Jakarta. Tugas ini dikerjakan untuk memenuhi mata kuliah metode penelitian kuantitatif dengan dosen pengampu Mbak Kinkin Yulia. Tugas ini disusun oleh saya, Dela Giska Mediani, dengan NIM 14106210026 dari kelas B dengan nomor hadir 9, Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Jakarta 2023. Manuskripsi ini terdiri dari daftar isi, daftar tabel, bab 1, yaitu pendahuluan dengan isi latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Selanjutnya di bab 2 itu adalah landasan teori yang terdiri dari konsep. Konsep itu ada dua, yaitu konsep iklim komunikasi organisasi dan konsep perilaku produktif. Selanjutnya ada mereview literatur, variabel bebas X dan variabel bebas Y, dan juga ada model penelitian dan juga hipotesis teori. Lanjutan di bab 3 itu ada metode penelitian yang terdiri dari paradigma penelitian, pendekatan penelitian, metode penelitian, populasi, sampel, dan teknik penarikan sampel, ukuran sampel, hipotesis riset, hipotesis statistik, metode pengumpulan data, metode pengukuran data, metode analisis data, keterbatasan dan kelemahan penelitian, definisi operasional dan tabel operasional konsep atau tabel OKA, dan juga daftar pustaka sampai lampiran. Ada juga daftar tabel. Di bab 1 pendahuluan ini ada latar belakang. Setiap organisasi atau perusahaan pasti membutuhkan karyawan sebagai sumber daya manusia atau SDM. Sumber daya manusia memiliki peran penting karena sebagai penggerak utama dalam organisasi. Maka dari itu, sumber daya alam yang dimiliki organisasi selalu mendapatkan perhatian baik sosial maupun komersil. Hal tersebut dilakukan agar organisasi berjalan sesuai dengan tujuan dan mampu mencapai target. Nah, keterlibatan dari sumber daya manusia ini baik dalam kapasitas manajerial perusahaan maupun sebagai tenaga kerja yang langsung terlibat memiliki peran yang sangat penting. Hal ini karena mereka merupakan kunci keberhasilan perusahaan dalam mencapai targetnya dan juga kesuksesan perusahaan pada akhirnya bergantung pada produktivitas kerja si sumber daya manusia yang terlibat dalam manajemen dan pelaksanaan tugas-tugasnya. Sangat pentingnya kontribusi sumber daya manusia dalam mencapai tujuan organisasi, maka sudah seharusnya pengelola organisasi memberikan perhatian yang memadai dengan tujuan meningkatkan serta memberdayakan para karyawan agar dapat menjalankan fungsinya secara produktif. Nah, berhubungan dengan hal tersebut, Richard M. Steer mengemukakan bahwa teknologi dan lingkungan yang mempengaruhi efektivitas barangkali kontribusi yang paling berlangsung bagi keberhasilan organisasi datang dari perilaku para pekerja yang membentuk struktur organisasi dan memanfaatkan teknologi organisasi. Organisasi merupakan tatanan atau manajemen yang melaksanakan pekerjaan organisasi guna mencapai tujuan organisasi tersebut. Seperti yang dijelaskan oleh Anthony, organisasi merupakan suatu kelompok manusia yang berinteraksi melakukan berbagai kegiatan secara koordinasi untuk mencapai tujuan, di mana pada dasarnya bahwa individu tidak dapat mencapai tujuannya secara sendiri-sendiri. Nah, terus iklim organisasi itu apa sih? Sebenarnya iklim organisasi itu bisa disebut juga sebagai suasana si organisasi itu sendiri, yang kenyataannya menyatakan bahwa suatu iklim organisasi atau lingkungan kerja yang baik dan menyenangkan menjadi alasan yang cukup penting untuk mendorong produktivitas karyawan saat bekerja. Hal terkecil yang terjadi dalam organisasi seperti interaksi yang terjadi antar karyawan sehari-hari, selanjutnya akan membentuk serangkaian asumsi atau harapan yang akan berpengaruh pada tingkat kinerjanya. Nah, berdasarkan uraian mengenai iklim komunikasi organisasi yang berhubungan positif dengan perilaku karyawan, maka dari itu peneliti merasa perlu untuk melakukan penelitian tentang iklim komunikasi organisasi dan perilaku produktif karyawan guru di SMA 9 Jakarta. Maka dari itu, penelitian ini mengambil judul hubungan antara um, iklim komunikasi organisasi dengan perilaku produktif pada guru SMA 9 Jakarta. Nah, berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan,
Penelitian ini memiliki perumusan masalah, yaitu apakah iklim komunikasi organisasi berhubungan dengan perilaku produktif guru di SMA 9 Jakarta. Selanjutnya, bagaimana peran iklim komunikasi organisasi mampu mendorong perilaku produktif guru di SMA 9 Jakarta. Dan yang terakhir adalah bagaimana iklim komunikasi organisasi secara simultan berdampak pada perilaku produktif guru di SMA 9 Jakarta. Selanjutnya ada berdasarkan perumusan penelitian yang sudah dijelaskan di atas, adapun tujuan dari penelitian ini adalah pertama, mengetahui hubungan iklim komunikasi organisasi dengan perilaku produktif di SMA 9 Jakarta. Yang kedua, mengetahui peran iklim komunikasi organisasi dalam mendorong perilaku produktif guru di SMA 9 Jakarta. Dan yang terakhir yaitu mengetahui dampak simultan iklim komunikasi organisasi dengan perilaku produktif guru di SMA 9 Jakarta. Berdasarkan tujuan penelitian yang ingin dicapai penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam bentuk manfaat akademis maupun manfaat praktis. Untuk manfaat akademis diharapkan bahwa penelitian ini akan menambah pengetahuan pembaca dalam bidang ilmu komunikasi, khususnya komunikasi organisasi. Karena pada dasarnya manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan orang lain untuk mencapai suatu tujuan. Maka dari itu, penelitian ini diharapkan mampu membantu pembaca untuk lebih baik lagi saat berkomunikasi dalam suatu organisasi. Untuk manfaat praktisnya, peneliti berharap agar penelitian ini dapat menambah wawasan serta dijadikan sebagai pembelajaran baik untuk penulis ataupun pembaca sehingga dapat menjadi suatu ide pemikiran yang dapat diteliti di masa depan dengan tema atau topik yang serupa. Selanjutnya kita masuk ke bab 2, itu adalah landasan teori. Untuk konsep iklim komunikasi organisasi, menurut Timpe ini dijelaskan bahwa iklim komunikasi organisasi merupakan serangkaian sifat lingkungan kerja yang dapat diukur berdasarkan persepsi kolektif dari sumber daya manusia yang bekerja dalam lingkungan tersebut dan diperlihatkan untuk mempengaruhi motivasi serta perilaku mereka. Sedangkan menurut Renato Tagiuri menjelaskan bahwa iklim organisasi merupakan suatu kualitas lingkungan internal dari sebuah organisasi yang pertama dirasakan oleh anggota organisasi, kedua mempengaruhi perilaku anggota organisasi dan dapat digambarkan dan dianalisis dengan menggunakan nilai dari suatu set karakteristik lingkungan. Berdasarkan beberapa pendapat ahli mengenai iklim komunikasi organisasi dapat kita simpulkan bahwa iklim organisasi merupakan lingkungan atau suasana kerja yang berkaitan dengan para pekerja atau karyawan yang menjalin suatu hubungan kerjasama guna mencapai tujuan organisasi yang telah disepakati. Selanjutnya ada konsep perilaku produktif. Perilaku produktif adalah suatu tindakan yang konstruktif, imajinatif, kreatif, dan individu dalam suatu organisasi yang dapat memberikan kontribusi yang nyata dan signifikan terhadap lingkungan kerja di mana ia berada. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh Gilmore. Sedangkan menurut Priyono, produktivitas diartikan sebagai hubungan antara keluaran atau output dengan masukan atau input. Sedangkan menurut Desiria Aryani, produktivitas tenaga kerja merupakan perbandingan antara hasil yang dicapai dengan pasar tenaga kerja, persatuan waktu, dan sebagai tolak ukur jika ekspansi dan aktivitas dari sikap sumber yang digunakan selama produktivitas berlangsung dengan membandingkan jumlah yang dihasilkan dengan setiap sumber daya yang dipergunakan. Selanjutnya kita masuk ke review literatur. Di sini saya mereview sebanyak 10 artikel jurnal yang sudah dilakukan terlebih dahulu, 10 penelitian yang sudah dilakukan terlebih dahulu. Saya akan membahasnya di tabel. Jadi, untuk penelitian yang pertama itu, penelitian yang dilakukan oleh Ita Evina pada 2019 yang berjudul Pengaruh Peran Kepala Sekolah dan Iklim Organisasi Terhadap Produktivitas Kerja Guru pada SMP Sekecamatan Batanghari, Lampung Timur. Dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa produktivitas kerja guru meningkat yang dipengaruhi oleh adanya peran kepala sekolah dan iklim organisasi baik secara parsial maupun secara simultan. Selanjutnya,
Penelitian yang dilakukan oleh Muhasan dan Rifki Setiawan pada 2023 dengan judul Komunikasi Organisasi dan Pengawasan SDM terhadap Produktivitas Kerja di PT XYZ di Tangerang. Dengan penelitian ini menghasilkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara komunikasi organisasi terhadap produktivitas kerja pada PT XYZ. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Sylvia Sumantri dan Ahmad Murodi dan Rafli. Dengan judul penelitian yaitu pengaruh iklim organisasi terhadap produktivitas kerja pegawai pada Dinas Perhubungan Kota Tangerang. Penelitian ini menghasilkan bahwa adanya pengaruh iklim organisasi memberikan kontribusi terhadap produktivitas kerja sebesar 95,6%. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Retno Palupi, Susi Wijajani, dan Agus Saur Utomo pada 2022 dengan judul Pengaruh Kepemimpinan dan Iklim Organisasi terhadap Produktivitas Kerja Pegawai di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen. Penelitian ini menghasilkan bahwa iklim organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap produktivitas kerja pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Randi Eka Saputri, Liska Puri Kennedy, dan Dedi Hertina dengan judul Pengaruh Budaya Kerja Kaizen dan Iklim Komunikasi Organisasi terhadap Produktivitas Kerja Karyawan. Penelitian ini menunjukkan bahwa iklim komunikasi organisasi mempunyai pengaruh nyata tidak signifikan terhadap produktivitas kerja karyawan produksi di PT Honda Prospek Motor. Oke, selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Rahma Rizky Puspita Ismari, Eka Farida, dan Alfian Budi Primanto dengan judul Pengaruhan Employee Engagement, Iklim Organisasi, dan Kemampuan Kerja terhadap Produktivitas Karyawan Studi kasus pada karyawan UMKM Tahu Kres KWB, dan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan secara parsial antara variabel iklim organisasi terhadap produktivitas karyawan pada UMKM Tahu Kres KWB. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Novita Astriani pada 2022 dengan judul Pengaruh Iklim Organisasi, Kompetensi, dan Motivasi Kerja terhadap Produktivitas Kerja pada PT Urban Company, Urban Express, dan Pasar. Penelitian ini menghasilkan bahwa iklim organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap produktivitas kerja di Urban Express. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Desi Aryani, Ika Puji Saputri, dan Indri Astiana Suhenda yang dilakukan pada 2020 dengan judul Pengaruh Disiplin Kerja, Iklim Organisasi, dan Komitmen Organisasi terhadap Produktivitas Kerja Guru. Dan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel disiplin kerja, iklim komunikasi organisasi, dan komitmen organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap produktivitas kerja. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Rika Ifati, Fariha, dan AG Eka Wenatswuryanta dengan judul penelitian Pengaruh Kinerja Komunikasi dan Iklim Komunikasi Organisasi terhadap Produktivitas Kerja Birokrasi Pemprov DKI Jakarta, sebuah perbandingan persepsi atas kepemimpinan Basuki Cahaya Purnama dan Anies Baswedan yang dilakukan pada 2020. Data ini menghasilkan bahwa kedua pemimpinan sama-sama tidak dapat mengangkat produktivitas kerja para karyawan. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Nur Aziza dan Trida Gunandi yaitu pengaruh iklim organisasi terhadap perilaku produktif karyawan pada bagian sumber daya manusia di perusahaan daerah kebersihan Kota Bandung yang dilakukan pada 2020. Penelitian ini menghasilkan bahwa iklim organisasi terhadap perilaku produktif karyawan diperoleh sebesar 32,43%.
Selanjutnya, variabel bebas yang digunakan di penelitian ini adalah iklim komunikasi organisasi. Sedangkan variabel terikat Y atau variabel dependen yang digunakan pada penelitian ini ialah perilaku produktif dengan model penelitian iklim komunikasi organisasi hubungan perilaku produktif. Dengan hipotesis teori, adanya hubungan antara iklim komunikasi organisasi dengan perilaku produktif pada guru SMA 9 Jakarta. Nah, selanjutnya kita masuk ke bab 3, yaitu metode penelitian. Yang pertama itu ada paradigma penelitian. Penelitian ini menggunakan paradigma pendekatan positivisme. Uh, Menurut Sugiono, penggunaan metode kuantitatif mengindikasikan bahwa penelitian tersebut berdasarkan pada pandangan positivisme dalam filsafat guna meneliti sebuah populasi dan sampel. Nah, pendekatan positivisme ini pada dasarnya merupakan pendekatan kuantitatif seperti yang dikemukakan oleh Newman, bahwa positivisme jika dilihat berdasarkan ilmu sosial adalah metode yang diorganisasikan untuk mengkombinasikan logika dedukasi dengan observasi empiris yang tepat dari perilaku individu untuk menemukan dan mengkonfirmasi perilaku untuk menemukan perangkat hukum sebab akibat yang dapat digunakan untuk memprediksi pola-pola umum dari aktivitas manusia. Nah, jika dikaitkan dengan penelitian ini yang berjudul hubungan antara iklim komunikasi organisasi dengan perilaku produktif pada guru SMA 9 Jakarta, maka penelitian ini menggunakan pendekatan positivisme karena penelitian ini bertujuan untuk mengobservasi perihal perilaku individu yang bertujuan untuk menemukan dan mengkonfirmasi rangkaian sebab akibat dalam kehidupan sehari-hari manusia. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Kenapa menggunakan pendekatan kuantitatif? Karena penelitian ini menekankan aspek pengukuran objektif pada fenomena sosial yang dianggap menarik oleh peneliti. Karena daripada menggali data sedalam mungkin, peneliti memilih keluasan aspek yang dapat dijangkau dan kemudian hasilnya dapat digeneralkan karena sampel yang diteliti dianggap dapat mempresentasikan populasi lainnya. Selanjutnya, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah survei dalam bentuk angket atau kuesioner dengan berjumlah 15 pertanyaan. Selanjutnya, populasi sampel dan teknik penarikan sampel. Untuk populasi dalam penelitian ini merupakan seluruh guru SMA 9 Jakarta dengan jumlah sebanyak 41 orang guru dan sampel dalam penelitian ini adalah seluruh populasi atau 41 orang guru dengan teknik penarikan sampel yaitu um, teknik penarikan sampel ialah teknik sampling jenuh di mana jumlah sampel merupakan keseluruhan anggota populasi karena populasi di penelitian ini menunjukkan angka di bawah 100 orang ya 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 yaitu hanya sebanyak 41 orang. Maka dari itu jumlah sampel diambil jumlah sampel yang diambil merupakan keseluruhan dari populasi, yaitu 41 orang guru. Adapun beberapa hal-hal yang bisa em, dipikirkan sebelum mengambil ukuran sampel, yaitu menurut Sugiono menyarankan bahwa yang pertama itu adalah untuk mempertimbangkan ukuran sampel yang layak, jumlah anggota sampel per kategori, dan analisis multivariat yang digunakan. Untuk hipotesis riset penelitian ini adalah H0, tidak terdapat hubungan antara iklim komunikasi organisasi dengan perilaku produktif guru SMA 9 Jakarta, dan H1 terdapat hubungan antara iklim komunikasi organisasi dengan perilaku produktif guru SMA 9 Jakarta. Sedangkan hipotesis statistiknya pada penelitian ini adalah H0, tidak terdapat hubungan antara iklim komunikasi organisasi dengan perilaku produktif guru SMA 9 Jakarta, dan H1-nya terdapat hubungan antara iklim komunikasi organisasi dengan perilaku produktif guru SMA 9 Jakarta.
Untuk metode pengumpulan data pada penelitian ini adalah survei dengan menyebarkan kuesioner yang akan digunakan sebagai data primer guna menganalisis data sesuai metode kuantitatif. Adapun pengertian angket atau kuesioner yang dijelaskan oleh Sugiono merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Untuk metode pengukuran datanya di sini menggunakan validitas dan reliabilitas. Pengujian validitas akan dilakukan menggunakan aplikasi program statistika Product and Service Solution atau SPSS versi 26 dan menggunakan uji Kaiser-Meyer-Ocklim atau KMO. Dengan persyaratan untuk memenuhi uji KMO ini ialah apabila angka hasil uji berada pada nilai 0,5 atau lebih besar dari 0,5, maka data akan dianggap valid. Sedangkan apabila nilai menunjukkan lebih kecil dari 0,5, maka data dianggap tidak valid. Selanjutnya ada uji reliabilitas yang akan dilakukan menggunakan aplikasi SPSS dengan menggunakan uji Cronbach-Alpha dengan persyaratan apabila angka dari hasil pengujian menunjukkan 0,6 atau lebih besar dari 0,6, maka data dianggap reliable. Sedangkan apabila nilai menunjukkan lebih kecil dari 0,6, maka data akan dianggap tidak reliable. Untuk metode analisis datanya itu menggunakan analisis data univariat dan bivariat. Selanjutnya, keterbatasan dan kelemahan penelitian. Keterbatasan penelitian yang dirasakan oleh peneliti dalam penelitian ini yaitu perihal waktu pelaksanaan penelitian. Adanya keterbatasan waktu dalam penyelesaian penelitian mempengaruhi hal-hal yang terkait dalam penelitian ini, misalnya terkait dengan ukuran sampel dan populasi penelitian. Selain itu, peneliti juga merupakan mahasiswa yang masih dalam proses meningkatkan skill analisis data sehingga ada kemungkinan masih terdapat bahwa hasil olah data belum mencapai kategori sempurna. Selanjutnya itu ada kelemahan penelitian. Kelemahan penelitian ini adalah kurang dalamnya penjelasan serta observasi yang dilakukan oleh peneliti. Konsep yang diambil peneliti pun masih terkesan sederhana, variabel yang digunakan pun juga masing-masing hanya satu, maka dari itu diharapkan peneliti mampu untuk meningkatkan penelitian dan menghasilkan penelitian yang lebih baik di masa depan. Selanjutnya ada definisi operasional. Iklim organisasi adalah suatu atau keadaan dalam organisasi dari hubungan antar anggota ataupun perilaku anggota menjadi suatu bentuk kehidupan. Komunikasi yang terjadi dalam organisasi dapat menciptakan motivasi kerja yang berdampak pada perilaku produktif dengan menerapkan sejumlah langkah manajemen yang berfokus pada perbaikan iklim organisasi sehingga menciptakan karakteristik yang mendukung hal tersebut. Menurut Bound dan Leigh dalam Daisy Aryani 2020 mengemukakan bahwa indikator pengukuran iklim organisasi itu ada 6 dimensi, yaitu dukungan manajemen yang terdiri dari indikator karyawan merasakan kepercayaan terhadap kinerjanya. Yang kedua, karyawan memperoleh dukungan dalam perusahaan terhadap kinerjanya. Selanjutnya ada dimensi kejelasan, yaitu terdiri Selanjutnya ada dimensi dari kejelasan, yaitu terdapat indikator persepsi karyawan atas kejelasan aturan yang berlaku dalam perusahaan. Kedua, persepsi karyawan atas norma yang berlaku dalam perusahaan. Selanjutnya ada dimensi ekspresi diri yang terdiri dari karyawan merasa bertanggung jawab atas pekerjaannya sendiri dan dapat mengerjakan tugas tepat waktu. Selanjutnya itu ada dimensi makna kontribusi yang dirasakan. Yang pertama itu ada perasaan bangga terhadap organisasi, dan yang kedua itu ada persepsi karyawan terhadap derajat keloyalan anggota organisasi terhadap pencapaian tujuan organisasi. Selanjutnya ada dimensi penghargaan, yaitu anggota organisasi merasa dihargai dan dapat menyelesaikan tugas dengan baik. Selanjutnya ada dimensi tantangan, yaitu persepsi karyawan terhadap tingkat tekanan yang diberlakukan pada organisasinya, dan yang kedua itu persepsi karyawan untuk meningkatkan kinerjanya. Sedangkan
Untuk produktivitas kerja adalah indikator yang mencerminkan hubungan antara input dan output yang dihasilkan oleh perusahaan dan juga mempertimbangkan peran tenaga kerja dalam kurun waktu tertentu. Hal ini bisa diukur melalui tingkat semangat kerja karyawan dan waktu yang diinvestasikan sesuai dengan tanggung jawab yang mereka emban dari perusahaan. Menurut Sutrisno, mengemukakan bahwa dimensi produktivitas itu ada tiga, yaitu motivasi, kedisiplinan, dan etos kerja. Adapun menurut Robert M. Ranfold dalam merumuskan karakteristik kunci karyawan yang sudah termasuk perilaku produktif, yaitu pertama, lebih dari sekadar memenuhi kualifikasi pekerjaan. Kedua, mempunyai orientasi pekerjaan yang positif. Yang ketiga, dewasa. Yang keempat, dapat bergaul dengan produktif. Berdasarkan definisi operasional yang sudah dijelaskan, dapat dibentuk tabel operasional konsep atau tabel OK sebagai berikut. Dengan skala pengukuran itu menggunakan skala Likert. Sekian mini script saya dari bab 1 sampai bab 3. Selanjutnya ini ada daftar pustaka. Selanjutnya ada lampiran, ada data masalah atau uniqueness, proposal penelitian. Keunikan dari penelitian ini adalah keterkaitan antar variabel yang diteliti merupakan suatu hal yang dapat ditemukan sehari-hari atau merupakan aktivitas yang dilakukan secara normal. Penelitian ini mencoba untuk mengetahui bahwa suatu hal sederhana ternyata memiliki hubungan dengan sesuatu yang dapat dikatakan krusial. Untuk kuesioner proposal penelitian ini saya membuat 15 pertanyaan dengan variabel X terdiri dari 12 pertanyaan dan variabel Y terdiri dari 3 pertanyaan. Untuk variabel X itu terdiri dari 12 dan variabel Y terdiri dari 3 yang mentotalkan bahwa penelitian ini akan menyebarkan kuesioner sebanyak 15 pertanyaan. Sekian presentasi yang saya paparkan tentang mini skripsi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.